Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Feti tentunya pada mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data ya. Jadi gini, untuk mendapatkan informasi yang jelas dari sekumpulan data, baik dalam sampel maupun populasi, selain dalam bentuk tabel maupun diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran lain yang menunjukkan sifat atau ciri dari kumpulan data tersebut, yaitu ukuran pemusatan data. Ya. Di sini ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral itu memberikan gambaran bagaimana suatu data itu cenderung memusat ke suatu nilai tertentu. Misalnya itu sekumpulan data dari hasil ujian matematika ya dalam satu kelas itu mempunyai rata-rata 7. Maka data hasil ujian tersebut berkecenderungan berada di sekitar angka 7 gitu ya. Maka dari hasil ujian tersebut kecenderungannya tadi berada di sekitar angka 7 ya. Nah, ukuran pemusatan data ini itu meliputi ada rata-rata nilai atau rata-rata hitung ya, terus ada median dan ada modus. Nah, maka di sini yang pertama kita akan belajar tentang rata-rata hitung atau min ya. Di sini ada dari data tunggal, nah terus ada data berbobot, ini namanya data tunggal berbobot ya. Nanti juga ada data kelompok. Untuk data tunggal sendiri, data tunggal, kenapa disebut data tunggal? Data tunggal itu artinya berarti datanya berdiri sendiri gitu ya. Contohnya nilai matematika 5 siswa, ada yang nilainya ada 8, ada yang 9, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6. Nah, itu adalah contoh data tunggal, datanya berdiri sendiri. Nah, data tunggal, data berdiri sendiri itu yang digunakan untuk menghitungnya menggunakan rumus apa? Nah, X-bar ya. X-bar itu lambang atau notasi dari min ya atau rata-rata hitung ya. Rumusnya adalah sigma X per N. Kalau Ibu nulisnya kayak gini ya. Ini lebih simple. Nah, pada dasarnya itu nulisnya sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI sampai dengan dibagi dengan N gitu ya. Nah, tapi lebih simpel ini sigma X per N gitu aja. Jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, terus yang kedua untuk min data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot itu maksudnya data tunggal tapi yang punya frekuensi ya. Contohnya dari 5 siswa, nilai 5 siswa ya, nilai matematika 5 siswa. 2 siswa mendapatkan nilai 7 misalnya, terus 3 siswa mendapatkan nilai 9. Nah, berarti itu termasuk data tunggal berbobot karena data tunggal yang punya frekuensi gitu ya. Nah, rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi kali Xi dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dibagi Fi ya. Untuk singkatnya itu ditulis aja X bar sama dengan sigma Fx per sigma F gitu ya. Untuk perhitungannya nanti ada di contoh. Nah, ini contohnya. Contoh 1, tentukan min dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Berapa ini minnya? Nah, ini dilihat datanya ada berapa ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data kan ya. Nah, X bar sama dengan sigma X per N. Tinggal ini ditambah ya datanya 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi dengan banyaknya data ada 7. Ya, ketemunya 8. Itu ya, paham ya? Ini untuk data tunggal. Terus kita lanjut. Tentukan min dari data berikut. Ini ada data berbobot ya. Jadi ada data 5, 10, 15, 20. Ini masing-masing frekuensinya. Yang ini artinya yang datanya 5 ada 4, yang datanya 10 ada 6, yang datanya 15 ada 8, yang datanya 20 ada 2. Nah, maka bagaimana langkah penyelesaiannya? Nah, berarti kita menggunakan sigma Fx per sigma F ya. Tadi ya. Nah, sigma Fx per sigma F. Fx itu artinya kalian mengalikan F kali X gitu aja. Atau kita tambahkan tabel di sini F kali X. Nah, jadi kalian mengalihkan antara
F dengan X gitu ya. 5 kali 4, berarti sini 20. 10 kali 6, 60. 15 kali 8, 120. 20 kali 2, 40. Gitu ya. Ini dijumlah ya. Dijumlah. Nah, ini 20 tambah 120, 140. Ini 100 ya. Berarti 240. 240 bagi 20 gitu kan. Berarti kalau X barnya itu sigma Fx per sigma F, ya tinggal ditambah aja tadi jumlah frekuensinya ya. Jumlah frekuensinya adalah 240 kan, bagi 12. Nah, bagi 12. Kenapa 12? Ini jumlahnya, jadi ini ditambah tabel lagi. Ini jumlah gitu ya. Ini 12. Masa 12? 10. 10 tambah 10, 20 ding. 20 ya. Ini 20. Nah, ini 240. Coret-coret gitu kan ya. Ya, 24 bagi 2 yaitu 12 gitu. Nah, ini adalah untuk menentukan rata-rata hitung data berbobot ya. Paham ya ini ya. Ya, untuk selanjutnya untuk menentukan rata-rata hitung atau min data kelompok. Untuk menentukan rata-rata hitung data kelompok itu ada beberapa cara ya. Yang pertama menggunakan nilai tengah kelas. Ini saya menyebutnya cara biasa gitu ya. Cara biasa karena ini rumusnya sama dengan rumus yang data berbobot sigma Fx per sigma F. Sigma F. Jadi X-nya di sini kalau tadi X-nya untuk data berbobot, X-nya itu adalah datanya ya. Nah, kalau yang di data kelompok X-nya ini adalah nilai tengah. Gitu, nilai tengah. Jadi ini cara menurut kalau saya bilang ini adalah cara biasa atau cara menggunakan nilai tengah. Yang kedua yaitu menggunakan simpangan ya. Simpangan atau D. Simpangan itu dari mana? Simpangan itu dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara ya. Nilai tengah kurangi dengan rata-rata sementara. Jadi rumusnya adalah X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma FD per sigma F gitu ya. Jadi X bar itu sama dengan rata-rata sementara ya, ditambah dengan sigma FD per sigma F. Tuh ya. Rata-rata sementara ini dari mana? Diambil dari yang nilainya nilai tengah ya, diambil dari nilai tengahnya saja yang tengah-tengah gitu aja ya. Ini rata-rata sementara diambil dari nilai XT terbesar. Ya, nanti kita lihat di contoh ya. Ya, nilai tengah itu batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Untuk min data berkelompok, cara yang ketiga menggunakan mu ya, menggunakan kode mu. Mu itu urutan dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Rumusnya rata-rata sementara ditambah dengan sigma F kali mu per sigma F kali panjang intervalnya gitu ya. Nah, kita lihat ini contohnya. Ada data kelompok ya. Nah, ini data kelompoknya. Akan kita tentukan min atau rata-rata hitungnya menggunakan 3 cara tersebut. Cara yang pertama menggunakan nilai tengah kelas atau cara biasa. Nah, nilai tengahnya ini tinggal ditambah bagi 2 ya. Ditambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2, ketemu nilai tengah. Ini nilai tengahnya. Nah, kalau saya kayak gini. Biar gampang nyari nilai tengahnya, dikurangi aja ya. Dikurangi ini kan 4 ya. 4 dibagi 2, kan 2. 2 itu tambahkan di batas bawah semuanya. Ini jadinya kalau ditambah 2 jadi 22, tambah 2, 25 jadi 27, 30 tambah 2, 32, 35 tambah 2, 37, 40 tambah 2, 42, 45 tambah 2, 47. Ini lebih cepat ya untuk mencari nilai tengah. Nah, karena rumusnya adalah sigma Fx per sigma F ya. X bar sama dengan sigma Fx
per sigma F. Biar kalian itu ya cepat hafal dan paham. Nah, maka kalian buat satu tabel lagi. Jadi membuat tabel distribusi frekuensi itu adalah membuat sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini biasanya kan yang diketahui nilai sama frekuensi. Nah, untuk nilai tengah tinggal tambah aja X gitu ya. Nilai tengahnya tinggal ditambahkan di sini. Terus kalian butuh sigma Fx, berarti kalian butuh F kali X. Nah, kalian tambahkan aja tabelnya Fx. Nah, tinggal dikalikan ya, udah dikalikan. Ketemunya jumlahnya 1710. Berarti ini sigma Fx sama dengan 1710 dibagi dengan jumlah F-nya 50. Bagi 50 ketemunya 34,2. Ini untuk cara yang biasa ya, atau cara nilai tengah. Paham ya? Terus cara yang kedua, menggunakan simpangan. Simpangan itu tadi kan rumusnya rata-rata sementara ditambah sigma FD per sigma F ya. Nah, rata-rata sementara itu kalian ambil yang tengah-tengah ya. Sebenarnya bebas sih, boleh kalian ngambil mana saja untuk rata-rata sementara ini, ambil salah satu saja. Nah, misalnya ambil ini di sini ambil yang nilai tengah yang 32 ya. Jadi bebas untuk ngambil ini. Kalian boleh ngambil di sini, boleh ngambil di sini, boleh di sini, boleh. Tapi paling enak itu kalian ngambil di tengah-tengah. Jadi kalau nggak 32 ya 37 gitu ya. Misalnya kita ambil 32. Kita ambil nilai tengah 32. Ini sebagai rata-rata sementara nanti ya. Berarti X bar S nanti 32. Nah, sekarang kita nyari D-nya kan. Nyari D-nya itu hitung dari X dikurangi XS gitu ya. Nilai tengahnya dikurangi rata-rata sementaranya. Berarti 22 kurangi 32 min 10. 27 kurangi 32 min 5. 32 kurangi 32 0. 37 kurangi 32 5. 42 kurangi 32 10. 47 kurangi 32 15 gitu kan ya. Nah, kalau udah ketemu D-nya, kalian nyari F kali D. Ya, jadi F kali D ini, F kali D. 4 kali min 10 min 40, 8 kali min 5 min 40, 14 kali 0 0, 12 kali 5 60, 10 kali 10 100, 2 kali 15 30. Nah, yang kita butuhkan adalah sigma F kali D. Jadi F kali D ini dijumlah ya, sigma itu jumlah ya. Ini dijumlah min 40, min 40, min 80 kan? Min 80 tambah 60 kan min 20. Min 20 tambah 100 berarti 80. 80 tambah 30, 110. Berarti ini ketemu 110. Dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya kan 50. Bagi 50. Ya, 110 bagi 5. Ini kan ya, 2,2 ya. 2,2 ya. 2,2 tambah 32, 34,2. Paham ya di sini ya? Ya. Kita lanjut cara yang ketiga. Cara yang ketiga menggunakan coding ya. Menggunakan mu ya, menggunakan mu. Mu ini ya, sama tadi kalian harus menentukan rata-rata sementara dulu kan. Tadi misalnya pakai rata-rata sementara 32 gitu kan. Mu-nya ini yang di 32 ini di sini 0. Nah, ke atas berarti berjalan negatif, ke bawah berjalan positif gitu ya. Berarti min 1, min 2, ke bawahnya 1, 2, 3. Misalnya ini kalian tidak ngambil rata-rata sementaranya 32, boleh. Misalnya 37, berarti yang di sini 0. Ini min 1, min 2, min 3. Yang ini 0, berarti ini 1, 2 gitu. Boleh ya. Kalau sudah mu udah ditentukan, kalian tinggal menentukan F kali mu. F kali mu berapa? Berarti 4 kali min 2, min 8. 8 kali min 1, min 8. 14 kali 0, 0. 12 kali 1, 12. 10 kali 2, 20. 2 kali 3, 6. Kalau udah, kita menentukan sigma F kali mu. Berarti jumlah F kali mu berapa? Misalnya ini 22 ya. Nah, tinggal ditambahkan aja. Nah, rata-rata sementaranya target 32 ditambah dengan 22 dibagi dengan jumlah F-nya adalah 50. Dikalikan dengan panjang frekuensi. Panjang frekuensinya ini dikurangi ya. Batas atas kurangi batas bawah ditambah 1. 24 kurangi 20 tambah 1. 5 kan? Nah, 5. Nah, tinggal dihitung. Ini ya. Ini kan 10 ya. 2,2. Berarti 32 ditambah 2,2 yaitu 34,2. Nah, sampai sini yang bisa Ibu sampaikan. Nah, silahkan diulang-ulang lagi
videonya. Kita jumpa lagi di video Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.